Itu dulu saya pernah ngobrol sama orang tua santri. Orang tua santri cuma ngomong gini, nitip anak ibu gitu. Ibu tuh gak minta banyak-banyak, cuma pengen ketika ibu gak ada tuh yang mandiin anak ibu, yang ngungkusin anak ibu, yang nyolatin anak ibu, yang masukin ke kubur juga anak ibu. Halo, selamat datang di podcast Ngobrol bareng Ngobrol. Luar biasa sekali di hari ini suasananya, benar Hamdan? Yeah. Benar sekali, sangat amat luar biasa suasana di hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik gitu ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah di episode pertama ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai ala mahasantri gitu ya. Ala mahasiswa dan santri gitu ya. Kita nanti di episode ini, Alhamdulillah nggak usah tahu dulu, nih ngobrol ini tuh ntar bakal ngobrol-ngobrol bareng Mahasantri Idrisiah dari STAI ataupun dari Madali. Ya. Alhamdulillah ini karena orang paling spesial gitu ya. Jadi Alhamdulillah itu masuk di episode pertama. Oke, gitu, ya. terima kasih. Karena orang spesial harus dispesial-spesialin. Nice, gitu ya. nice. Ya, sekarang kita bersama Ahamdan gitu ya. Ahamdan El Malik. Soalnya tadi saya tuh baru ngepoin IG-nya. Oh. Namanya Ahamdan El Malik gitu. Benar itu El Malik. Iya. Sebenarnya kalau nama asli saya itu Hamdan Maulana. Ya, El Malik tuh lebih saya suka tuh itu kayak gelar lah ya. Tapi bukan gelar ini ya, betul. Saya suka tuh Al Malik tuh karena itu kok raja gitu ya. Jadi Hamdan Maula itu kan tuan gitu ya. Jadi Hamdan Maulana El Malik tuh saya benar-benar menyukai aja gitu. Tapi bukan nama asli, Jadi itu. ya Maulana ya Malik. Nah, tuan ya raja gitu. Masya Allah, semoga dikabulkan kedua namanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan, mau nanya dulu nih pertama-tama gitu. Sekarang Hamdan lagi sibuk apa sih gitu? Kalau sekarang sih lebih kehitung lebih santai sih karena perkuliahan sudah selesai kan, tinggal penyelesaian tugas-tugas akhir gitu. Cuma paling sekarang lebih sibuk di kepesantrenan sih, jadi pengasuhan aja. Ya gitu. Jadi sekarang lagi sibuk jadi pengasuhan. Pengasuhan, ngajar sama menyelesaikan kegiatan tugas akhir. Tugas gitu akhir aja sih. Untuk seminar proposal? Seminar proposal sudah, tinggal skripsi. Insya Allah nanti bulan Mei ya, mudah-mudahan perlancar semuanya. Dan kami doakan gitu ya. Amin. Dan semoga teman-teman juga membantu mendoakan Ahmdan. Nah, gitu ya siap. Apalagi kalau sekarang teman-teman yang ingin berjodoh dengan Ahmdan gitu. Insya Allah itu masih jauh ya. Ini Ahmdan pengen saya tanya dulu yang pertama gitu Ahmdan. Kan Ahmdan itu masuk sini dari kelas 4. Kelas 4 SMA. Ya, satu SMA lah kalau orang luar tuh ya. Itu kenapa bisa mengenal Idrisiah dan masuk Idrisiah itu karena apa sih? Apa karena keinginan pribadi atau karena orang lain tuh atau dorongan orang lain gitu? Iya. Sebenarnya gini, latar pendidikan di keluarga saya itu sebenarnya gak ada yang lulusan SMA. Rata-rata SMP lah gitu ya. Nah, waktu itu saya mungkin ada sedikit semangat belajar gitu ya. Akhirnya saya menyampaikan ke orang tua saya ingin melanjutkan pendidikan SMA. Cuma saya itu menyampaikan ke orang tua pengen sekolah itu sekalian sambil mesantren gitu, mesantren sambil sekolah gitu kan. Akhirnya orang tua mengizinkan dan kita nyari-nyari pondok kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya menemukan pondok Idrisiah ini gitu. Meskipun awalnya sedikit ragu ya karena saya lihat itu pondoknya terlalu elit mungkin ya gitu kan. Tapi alhamdulillah karena qadarullah ya atas izin Allah dan saya ditakdirkan untuk bisa masuk sekolah dan pesantren di sini. Iya, dari masuk pesantren karena ragu sekarang jadi pengasuhan. Nah, itu harus meyakinkan santri-santri yang ragu. Nah, gitu ya. Itu benar sekali itu. Tadi Hamdan membahas tentang orang tua. Tadi orang tua Hamdan nggak lulus SMA? Nggak lulus. Kalau orang tua tuh kayak SD kayaknya. SD. Iya, latar belakangnya itu. Jadi Hamdan tuh salah satu di keluarga atau satu-satu keluarga yang melanjutkan pendidikan di SMA-nya. SMA, bahkan mungkin sekarang jadi salah satu sarjana di keluarga. Insya Allah sampai S3 ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi saya pengen tanya dulu Hamdan nih, melihat wajah Hamdan yang sangat amat ke-Arab-Araban gitu. Iya. Terus tadi Hamdan ada orang tua gitu ya. Apa karena orang tua dari Arab gitu atau gimana Hamdan? Kalau orang tua sih dua-duanya tulen Sunda gitu ya. Cuma mungkin ada sedikit keturunan dari Turki. Turki? Iya, turunan kidul. Masya Allah. Turunan kidul. Tapi emang ketika saya juga ngobrol sama beberapa keluarga juga, beberapa saudara juga ada yang menyampaikan seperti itu. Katanya ada yang
lebih ke Arab-Araban, ada yang lebih ke India gitu kan. Mungkin nggak tahu orang tua saya dulu ngidam Sahrukan mungkin. Mirip sama Nah, ya jadi gitu. ada kemirip-miripan seperti itu gitu kan. Tapi nggak ada nih benar-benar Gak ada, Sunda. saya gak ada tulen Sunda, dua-duanya Sunda. orang tua Tapi itu. wajahnya Arabik sekali kan. Nah, Bisa lihat Arabik. teman-teman gitu ya. Wajah Sunda sebagai bagaimana, hidung minimalis gitu ya. Tapi Hamdan tuh berbeda gitu kayak ya Arab-Arab gimana. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Ya, lanjut ke pertanyaan Hamdan. Ya, boleh, boleh. Hamdan kan masuk ke Idrisiyah karena Keinginan diri sendiri. keinginan diri sendiri. Setelah masuk Idrisiyah gitu Hamdan, yang pengen saya tanya dulu, apa sih kesan pertama Hamdan waktu itu masuk ke pesantren Idrisiyah gitu? Yang pertama itu lingkungan mungkin ya, yang paling berbeda itu karena mungkin lingkungan gimana ya dari segi pakaian sehari-hari mungkin ya itu yang awal beda juga gitu kan, karena kita kalau di rumah ya lebih ke sarungan gitu kan gitu. Terus apa ya, saya itu dulu orangnya introvert banget. Begitu meskipun lagi SMP ya, meskipun saya dulu alhamdulillah diamanahkan jadi ketua OSIS ya ketika di SMP itu, tapi saya masih ada mendam introvert itu. Nah, setelah masuk ke sini, saya itu bertekad bahwa orang-orang di sini itu belum mengenal saya. Dan saya harus mengeluarkan karakter sisi baik yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Makanya di sini saya lebih ke berani pidato, berani maju ke depan. Dulu tuh, saya bener-bener minder banget buat maju ke depan tuh. Nah, alhamdulillah di Idrisiyah ini sedikit banyak itu mengubah kepribadian saya itu, gitu. Kagetnya itu di lingkungan, terus di orang-orang juga kan. Kalau dulu kan saya di perkampungan itu lebih ke ya teman-teman tuh ya masih teman-teman serumah gitu. Kalau di sini kan yang dari Papua, dari Jakarta itu berkesan lebih lebih menantang juga buat kita menjadi orang yang lebih berbaur, sosial lebih baik juga gitu, seperti itu. Emang sih masalah lingkungan awal itu paling mengagetkan. Nah itu bahkan saya 3 bulan itu gak betah di pondok. Saya sambil nangis tapi di WC biasa kan ya. Karena kita terhitung udah sedikit dewasa gitu ya. Ini sampai tapi karena mondok itu kepengen diri sendiri, hanya kan kita masa bilang ke orang tua gak betah, padahal kita juga sendiri yang minta, gitu kan. Akhirnya dikuat-kuatkan sampai keterusan betah sekarang. Gitu. Sampai mondok lagi. Nah, setelah tadi saya nanya nih kesan Hamdan waktu pesantren di lembaga pesantren Idrisiyah. Sekarang saya pengen nanya lagi kesan Hamdan waktu kuliah sambil mondok di Ma'had Ali Idrisiyah Hamdan ya. Iya. Dunia pondok ini adalah salah satu dunia yang benar-benar ngerubah saya dari segi apapun itu, dan saya bersyukur sekali ada di pondok itu, terlebih di pertemanan gitu. Dulu tuh kalau saya main-main sama teman-teman di rumah itu, kalau kita pengen main itu gimana sih outfitnya, benar gak sih? Mikirin outfit. Iya, kemana sih mainnya? Setelah teman-teman pondok tuh kita mikir kemana mainnya, gimana sholatnya. Masya Allah. Bener, itu yang saya rasakan, bersyukur banget ada di pondok gitu. Nah, setelah di sini menempuh saya 3 tahun untuk jadi santri gitu kan, saya melanjutkan. Ini sebenarnya cerita kuliah ini sedikit ada yang ingin saya ceritakan gitu ya. Sebenarnya saya itu gak diizinkan buat kuliah sama orang tua gitu. Karena orang tua saya itu menyekolahkan saya itu cukup 3 tahun dan lanjut kerja gitu. Karena mungkin ya keadaan ekonomi mungkin ya yang ini. Begitu lulus dari kelas 12, saya dipanggil buat jadi pengasuhan. Kayaknya saya bilang ke orang tua, kayaknya saya belum bisa melanjutkan untuk kerja karena saya harus khidmah dulu selama setahun gitu kan. Akhirnya udah tuh komunikasi sama orang tua, oke lah boleh gitu kan. Nah, ketika di pengasuhan, ternyata yang jadi pengasuh itu harus kuliah. Gitu. Dia harus kuliah. Gitu. Karena mungkin konsepnya gini, kita itu akan mendidik, masa kita tidak terdidik gitu ya. Akhirnya mau gak mau saya bilang lagi tuh sama orang tua, mah saya harus kuliah gitu kan di pondok di sana. Berapa tahun kuliah? Orang tua kan gak tahu ya, gak pernah kuliah kan. 4 tahun itu sempat kaget. 4 tahun gitu kan. Terus kapan kerjanya gitu kan? Karena kepikiran orang tua tuh ya dulu kayak gitu. Gitu. Akhirnya saya nyampaikanlah ke orang tua bahwa saya gak mau keluar pondok tanpa ada izin guru gitu. Akhirnya orang tua sedikit paham, mungkin akhirnya mengizinkan dengan catatan boleh kuliah tapi jangan minta biaya ke orang tua. Gitu. Yang saya masalah itu jadi kepikiran banget. Tapi saya itu mikir, saya itu cowok, laki-laki, urusan masalah tuh bakal jadi makanan sehari-hari buat cowok tuh. Belum nanti kita punya istri, punya anak kan. Ibarat kalau mikir jauh gitu ya. Akhirnya udah saya tekan ke orang tua, saya mau kuliah, saya tidak akan minta biaya tapi saya minta doa. Udah itu akhirnya kuliah itu bener-bener 2 tahun itu saya kuliah kayak ngerangkak banget. Itu buat biaya sendiri gitu ya.
sampai saya ada satu posisi di mana saya pernah ujian di luar. Ujian di luar gimana itu? Karena belum bayar gitu pas ujiannya gitu kan. Dalam kelas. Iya, belum karena telat 2 hari kalau nggak salah. Tapi saya menikmati proses itu karena saya yakin dengan proses inilah Allah menjadikan kita lebih kuat lagi gitu kan. Akhirnya saya 2 tahun bingung mau cari biaya kemana gitu kan. Kadang bingung juga gitu kan. Alhamdulillah semester 5 saya dapat beasiswa dari Baznas. Dan semester 6 saya dapat beasiswa dari pendidikan, dari pengasuhan gitu. Yang dulu bingung mau cari biaya kemana, sekarang saya bingung mau pakai yang mana. Gitu kan. Itu Masya Allah banget gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala tuh ternyata ngatur skenario kita tuh kita aja yang gak paham gitu. Seindah itu. Mungkin tujuan Allah tuh ya supaya kamu kuat gitu kan. Ini udahlah saya melanjutkan pendidikan tinggi di sini, dan saya rasa pendidikan kuliah di sini tuh sangat benar-benar komplit lah gitu kan. Dari sisi intelektual kita dilatih, spiritual juga diperhatikan gitu kan. Bukan hanya sebatas gimana cara kita bisa belajar, tapi gimana juga cara kita bisa ibadah. Itu di sini tuh. Jadi benar-benar kalau kata Imam Al-Ghazali itu kita punya ilmu tuh harus ada amal juga. Nah di sini tuh kayak gitu. Kita diperhatiin belajar, diperhatiin juga beribadahnya. Korelasi antara ilmu, amal dan imannya. Nah itu kuliah di sini tuh itu kelebihannya. Kalau menurut saya tuh udah makan kita sambil mondok juga kan. Itu kan sambil mondok juga udah belajar beberapa pelajaran yang kehitungnya umum lah gitunya. Belajar juga yang bersifat keagamaan gitu kan. Ini dua-duanya bekal buat kita gitu kan. Pondasi agama kita belajar, pengetahuan juga kita belajar, amal juga diajarkan. Itu sih yang sangat berkesan itu buat saya ketika mondok di sini. Tertarik banget tadi Hamdan bilang waktu awal mau masuk kuliah kata orang tua sok kuliah tapi nggak bakal dapat biaya dari orang tua. Ketika saya teringat dari perkataan guru kita Hamdan itu, orang yang aja dikasih uang gitu ya, apalagi orang yang menuntut ilmu. Nah itu gitu ya. Ternyata terjadi di Hamdan. Nah gitu ya. Itu yang jadi saya dulu tuh saya satu baca kata Sayyidina Ali itu seperti itu. Allah tuh gak bakal pernah berhenti ngasih rezeki ke orang yang sedang mencari ilmu. Makanya saya yakin banget gitu kan, meskipun ada mungkin 2 tahunnya kayak ngerasa ya Allah capek banget kok gini banget gitu ya. Belum mah. Jadi dulu kalau kadang mau ujian tuh bukan takut sama soalnya, tapi takut sama bayarannya. Tapi Allah kasih jalan, selalu kasih jalan. Itu sih. Itu ya. Nah gitu Hamdan. Nah tadi menjadi pertanyaan yang tadi Hamdan kan tadi bilang sekarang sedang jadi pengasuhan gitu. Tentu saja jadi pengasuhan itu kan jadwalnya itu kan padat gitu. Terutama harus ngurus santri selama 24 jam gitu ya. Jadi gimana sih cara Hamdan gitu untuk mengatur jadwal antara kuliah, antara ngurus santri, terus tadi Hamdan bilang dia kan ngajar gitu ya. Ngajar mata pelajaran apa Hamdan? Nahu, Imriti. Imriti sama jurumnya saya ngajar itu. Kita lagi ngajar gitu. Kita juga ngajar itu. Tuh, jadi gimana sih Hamdan cara mengatur waktu daripada ngajar, kuliah dan tadi ngurus santri itu? Kan sibuk banget gitu. Sebenarnya di sini itu udah biasa ya, kita juga ditentukan kan buat waktu-waktunya. Contoh saya itu ngajar itu dari pagi biasa sampai jam 11 gitu kan. Terus itu ada waktu istirahat dari duhur. Kita kuliah sampai jam 4 lah ya, sekitar jam 4. Udah itu istirahat lagi sampai Isya, udah Isya kita kuliah lagi, udah sampai jam 9 kita baru ngurus santri. Sebenarnya kalau seandainya kita mengikuti kegiatan yang udah ditentukan sama lembaga tuh kita enak, tinggal nentukan aja. Kadang orang yang gak bisa ngatur waktu tuh ketika kebutuhan sama keinginan tidak disesuaikan. Itu yang paling ini tuh. Sejauh ini alhamdulillah saya bisa sedikit banyak gitu ya mengatur, meskipun jadi pengasuhan ini banyak kegiatan yang tentatif gitu. Kadang kita tuh besok gak ada nih kegiatan buat jadwal kayak gini. Tahu-taunya ada santri yang sakit, kita harus nganter gitu kan. Itu ada jadwal ngajar, ada kuliah. Emang ada beberapa yang harus dikorbankan itu kan. Tapi justru itu menjadikan kita menjadi lebih dewasa dan lebih menghargai waktu. Jadi ketika ada waktu sedikit itu benar-benar dipakai buat belajar gitu kan. Nah, gimana kalau seandainya kuliah sama khidmah ini bentrok? Contoh saya lagi mutolaah atau murojaah ya, salah satu pelajaran, tiba-tiba Ustadz ini ada santri yang sakit atau gimana gitu kan. Mungkin kita lebih meninggalkan ke mutolaah itu. Kenapa? Karena saya ingat salah satu perkataan para ulama itu bahwa wa manfaatun ilmu bil hidmah. Jadi manfaat ilmu tuh dengan hidmah. Oke lah kita mutolaah bisa lebih lancar, menghafal bisa lebih lancar, tapi kan belum tahu manfaat.
Tapi kalau kita udah khidmah, insya Allah meskipun ilmu sedikit bakal manfaat. Masya Allah. Gitu. Itu yang manfaatul ilma bil khidmah. Nah itu. Ya boleh dong tepuk tangan lu buat bintang tamu kita ini gitu ya. Sangat amat inspiratif gitu ya. Nambah-nambah aja nih inspirasinya bagi saya gitu ya. Awalnya inspirasi karena jago pidato, sekarang jadi inspirasi tentang kehidupannya gitu. Itu. Nggak peduli gitu. Untuk menuntut ilmu semangatnya harus ada. Walaupun nggak ada biaya, yang penting semangat dulu aja gitu ya. Itu. Saya tuh ngajar salah satu kitab Imriti, di sana tuh ada satu nadoman idil patah hasba tiko dihirupi wakuluman lamya tapi lamyan tapi pemuda tergantung tekad yang kuat, tanpa tekad jelas tak dapat manfaat. Ya jadi kalau kita pengen jadi orang yang bermanfaat, ya harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Tekad buat belajar, tekad buat berkhidmah, tekad buat menjadi lebih baik lah. Seperti itu. Aduh, tertegun nanti saya mendengar cerita Hamdan ini gitu ya. Jadi ya kalau iri boleh nggak sih dengan kebaikan Hamdan ini gitu ya? Tapi sebenarnya ini yang dilihatkan aja sih. Gitu. Banyak juga sih kekurangannya gitu. Tapi ya insya Allah dengan kelebihan Hamdan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ya, amin. Bagi mahasantri dan teman-teman lainnya gitu ya. Yang sekarang lagi bingung nih masalah uang kan banyak ya Hamdan. Banyak sekali banyak emang ini masalah tuh di sana tuh banyak sekali gitu kan. Ada yang gak didukung orang tua juga banyak, tapi ya dengan kisah Hamdan ini jadi bukti gitu ya, gak usah ragu untuk menuntut ilmu gitu ya. Tapi sekarang Hamdan gitu ya terbentuk sekali gitu ya. Yang ngajar, ya ustadz, ya santri, ya udahlah semua gitu ya. Tinggal lihat aja nanti gitu ya. Lihat apa nih? Kemana gitu. Apa melanjutkan S2 atau mau fokus ngabdi dulu nih Hamdan ini? Sebenarnya untuk S2 ini ada keinginan gitu ya untuk melanjutkan S2 karena saya minimal pengen jadi dosen lah gitu ya. Tapi kita kan itu hanya keinginan, entahkah keinginan hati yang nurani atau keinginan hawa nafsu gitu ya. Ya paling kita nanti nunggu aja gimana diarahkan sama guru aja sih kita mah. Gimana guru? Iya, gimana guru gitu. Gimana sih gitu kan perasaan udah hidup kayak udahlah hidup mah gimana guru aja gitu. Gimana sih perasaan Hamdan gitu udah ada di fase seperti itu? Sebenarnya saya juga belum bisa benar-benar maksimal gitu ya untuk sampai kepada konsep semena watona gitu ya. Ada titik di mana masih ngikutin keinginan sendiri. Tapi di satu sisi ngikutin keinginan guru. Terlebih gini, manusia itu kan akan merasakan setelah dia mengalami gitu. Jadi contoh benar. Kita ini keinginan kita kayak gini pokoknya. Udah kita gitu jatuh, kita gagal, baru di sana kita kayaknya coba kalau ngikutin keadaan guru gitu kan. Kadang manusia tuh harus kayak gitu supaya dia pikirannya terbuka tuh hatinya harus terluka dulu. Biasanya kayak gitu kan. Ada beberapa yang mungkin masih ngikutin keinginan diri sendiri gitu kan. Ada juga keinginan guru gitu kan. Tapi semakin berjalannya waktu, sering bertambahnya umur, dan kita selalu diingatkan juga dan belajar dari asatid yang senior juga gitu kan. Ternyata barokah guru tuh nyata adanya. Gitu, seperti itu mungkin. Tertegun lagi. Jadi kayak kehabisan kata-kata mendengar cerita gitu ya. Ya Allah, semoga gitu ya hati saya bisa digerakkan seperti itu juga gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi Hamdan bilang ya udah gimana guru gitu, semoga dapat meningkatkan cinta kita kepada guru. Boleh nggak sih Hamdan kalau misalkan gitu ya ada kesempatan untuk ngobrol sama guru kita gitu, Syekh Akbar misal gitu ya. Apa sih yang pengen Hamdan obrolin, yang pengen Hamdan sampein ke guru kita Syekh Akbar itu? Yang apa ya? Saya juga nggak ternyata menumbuhkan cinta tuh nggak secepat itu. Tapi kadang cinta itu kebetulan juga gitu kan. Dulu tuh saya ngelihat Syekh Akbar tuh ya kayak biasa aja gitu, kayak ulama-ulama sekitarnya gitu kan. Cuma yang pertama bikin saya jatuh cinta sama beliau tuh akhlak beliau tuh Masya Allah banget gitu. Ketika kita baca sirah-sirah Nabi gitu kan, bahwa Nabi itu kalau ngeliat orang yang salah tuh gak ngejas tapi ingetin. Dan itu saya lihat ada di Syekh Akbar juga gitu. Ketika ada mungkin sebagian orang yang lalai gitu kan, yang meskipun gak ada niat buat ngeluh kesalahan, tapi beliau tuh ngingetin secara baik-baik gitu. Akhirnya jatuh cinta saya itu tumbuh karena akhlak beliau itu. Cinta karena akhlaknya gitu kan. Terlebih mungkin kalau sekarang lebih mengenal ke ilmunya beliau, pengalaman di beliau, ya Masya Allah banget gitu kan. Kalau seandainya dipertemukan sama Syekh Akbar itu gitu, ya entahkah saya bisa berkata atau tidak gitu kan, karena
ya tadi iya kita ngeliat kejauhan aja dari beliau tuh sangat benar-benar mengagumi, apalagi kalau dari dekat gitu. Meskipun saya tidak pernah meminta untuk bisa selalu mendampingi gitu, yang saya minta tuh gimana caranya saya bisa selalu mencintai gitu kan. Karena apa ya? Ya saya juga ngerasa kayaknya saya belum layak nih kalau harus dekat sama beliau itu gitu ya, dari keilmuan saya, dari pengalaman saya, dari keadaan dari pribadi saya yang masih jauh lah dari beliau gitu, seperti itu. Jadi Hamdan itu udah ke Akbar tuh kayak udahlah sepenuhnya cinta gitu atau gimana? Nah, dikatakan seperti itu, iya gitu kan. Kalau untuk cinta menjadikan uswah tuh ya beliau tuh seperti itu gitu kan. Cuma kadang ada juga masih ngikutin keinginan sendiri gitu kan, meskipun kayak udah kayak udah ditegur sama Allah, ini keinginan diri sendiri tuh kini akhirnya gitu. Tapi tetap aja gitu, kita masih kadang ngikutin kayak gitu. Tapi sejauh ini saya selalu minta buat mudah-mudahan saya selalu ada dalam bimbingan beliau. Amin. Gitu ya. Boleh dong bantu teman-teman mengaminkan apa yang Hamdan inginkan gitu ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita selalu ada dalam perlindungan dan ridho Guru. Amin gitu ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Hamdan ingin menanyakan lagi gitu ya tentang Hamdan kan jadi pengurus santri. Udah jadi pengurus santri, udah jadi pengasuhan santri gitu ya. Ada nggak sih hal unik dan menarik gitu ya selama pengalaman itu? Entah itu cerita yang kocak gitu ya. Ada inget banget dulu waktu saya di kelas berapa lupa gitu ya. Itu karena santri gitu ya. Izin buat keluar masjid itu susah gitu. Itu saya tuh pengen BAB itu nggak bisa, izin sama ospit itu nggak bisa. Saya ingat banget spirit di masjid gitu, itu kan kocak gitu ya. Kayaknya ini baru diceritain sekarang ini. Ini baru nih sekarang khususon gitu ya di sini gitu ya. Jadi yang saya tanya itu ada nggak sih gitu Hamdan gitu ya? Ya selama jadi pengurus gitu ya, pengasuhan dan jadi santri udah berapa tahun berarti jadi santri gitu? Santri sekarang hampir ke 7 tahun saya. 7 tahun sampai kuliah itu. Ada nggak cerita kocak, menarik atau mungkin cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu? Jadi pengasuhan, jadi pengurus, jadi santri itu banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang apa ya, yang dicari gitu ya. Apalagi kan konsep mendidik itu tidak mendadak. Ya itu yang paling ini. Kadang saya nemu santri ya yang namanya juga santri gitu ya. Mereka masih ada proses pendidikan gitu kan. Ada yang ketika kita giringin ngumpet di lemari, ada yang ngumpet di atas lemari, ada yang masuk ke lemari sama temennya dari luar ditutup gitu kan. Ada aja kayak gitu kan. Pokoknya santri itu dengan segala kekocakannya, dengan segala kerandomannya, keisengannya itu ada aja gitu. Ada cerita tersendiri itu. Punya cerita tersendiri, dan itu menjadi apa? Bahkan ya mungkin ya saya juga pernah merasakan seperti itu gitu kan. Kayak kita kayak malas saat berjamaah, kayak dilama-lamain mandi kan di WC gitu kan. Terus kayak malas ngaji gitu kan. Ya kita udah diem aja di WC gitu kan. Baru udah selesai pada ke masjid kita ke asrama lagi. Itu saya pernah mengalami hal seperti itu juga gitu. Dan itu menjadi cerita lah ya, menjadi cerita buat kita selama di pondok ini gitu kan. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang apa ya tentang santri ini, dari latar belakang yang berbeda-beda kumpul di satu tempat gitu kan. Kumpul di satu tempat meskipun ya kita sama gitu, memiliki tujuan yang sama gitu kan, menuntut ilmu, mengejar cita-cita gitu kan. Tapi ya kadang prosesnya ini gitu kan. Terus kadang yang selalu saya sampaikan itu, ketika kita sedang di pondok itu, terlebih saya jadi pengasuhan itu, sebenarnya bukan santri aja yang sedang dididik, kita juga sedang dididik gimana caranya sabar, dididik gimana caranya ikhlas, dididik gimana caranya kuat, dididik caranya gimana istiqomah, itu kan, itu juga kita lagi dididik. Meskipun kadang ada santri yang solehnya masya Allah banget gitu ya, ada aja gitu yang kayak gitu. Itu sebenarnya proses pendidikan gitu kan. Nah kadang orang lain yang nggak ngerti pendidikan, atau bahkan orang tua juga ada sebagian yang nggak sabar dengan proses itu. Pengennya tuh punya anak tuh udah kayak ngebalikin telapak tangan soleh gitu kan, 3 bulan mondok langsung soleh gitu, nggak bakal bisa kayak gitu. Tetap harus ada proses yang dilalui itu gitu, seperti itu. Jadi mendidik anak tuh jauh lebih susah daripada mendidik hewan gitu. Nah itu ya, kalau hewan kan kita tinggal kasih makan gitu ya, kasih makan. Ada juga yang lebih susah, apa itu? mendidik orang tuanya. Kadang kita ngedidik anak gitu kan, kadang orang tuanya nggak paham gitu kan. Ada yang kadang anaknya betah-betah di pondok, emaknya belum ikhlas, belum ridho nih, akhirnya ngajak pulang aja gitu. Karena ada kayak gitu juga gitu. Makanya pendidikan di sini tuh
berkeadilan, terus komprehensif juga. Di sini kan ada kajian-kajian buat orang tua juga gitu kan. Jadi pesantren orang tua ya di sini. ada pesantren orang tua juga, pengajian orang tua. Jadi di samping anak sedang belajar, orang tua juga sedang belajar. Ketika kita menginginkan anak untuk soleh, orang tua juga harus menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Sehingga dengan sana beriringan, berjalan, bersatu, satu tujuan, til jannah. Seperti itu. Jadi di Idrisya ini tuh yang belajar tuh bukan siswanya doang. Bukan siswanya aja. Siswanya belajar, pengasuhnya belajar, gurunya belajar, bahkan orang tua juga belajar. Gitu ya. Prosesnya di sini tuh gitu. Terakhir Hamdan, sebelum kita menutup podcast ngobrol ini gitu. Iya. Asik banget sebenarnya, masih asik. Sama cuma ya tadi udah ada yang gini-gini Hamdan. Oh, gitu siap. Ingin menanyakan ke Hamdan, terakhirnya Hamdan, karena tadi kisah Hamdan sangat inspiratif dan sangat menegun hati saya. Boleh dong Hamdan kesan, pesan, kemudian pesan-pesan buat teman-teman semua gitu, sampaikan pesan-pesan buat teman semua tentang bagaimana cara agar kita semangat untuk ilmunya. Karena sama-sama kita bahwa ilmu itu adalah modal dari segalanya gitu. Jadi ya sekarang kan banyak banget ya anak-anak muda, anak-anak ya seumuran kita ataupun bahkan di bawah kita nuntut ilmu udah males gitu. Iya. Udah nggak ada niatan nuntut ilmu. Naon sih nuntut ilmu sakola gitu hungkul. Iya pasti. Akhirnya mah sok pinter bahasa ngora, geus kolot mah jadi kolot boloho. Nah, kata orang tua dulu mah jadi kolot boloho gitu. Jadi Kak Hamdan gimana sih biar menutup hal seperti itu gitu, biar mengingatkan ke teman-teman, adik-adik semua, yuk kita semangat untuk ilmu gitu ya. Boleh dong Hamdan kasih. Buat teman-teman gitu ya, laki-laki itu pada akhirnya bakal banyak tanggung jawabnya gitu ya. Entahkah nanti dia mendidik anaknya, mendidik istrinya, bahkan mendidik diri sendiri gitu kan. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang memberikan pendidikan kalau kita gak punya modal. Nah modalnya itu salah satunya itu dengan belajar. Kita harus semangat belajar, harus semangat menuntut ilmu, semangat mencari pengalaman gitu kan. Yang kedua buat orang tua juga, tidak ada hal yang lebih diinginkan oleh orang tua itu kecuali punya yang solehah. Itu dulu saya pernah ngobrol sama orang tua santri. Orang tua santri cuma ngomong gini, nitip anak ibu gitu. Ibu tuh gak minta banyak-banyak, cuma pengen ketika ibu gak ada tuh yang mandiin anak ibu, yang ngungkusin anak ibu, yang nyolatin anak ibu, yang masukin ke kubur juga anak ibu. Ngajarin anak ibu. Sama ngajarin ibu. Nah masalah banget gitu kan. Nah ini buat orang tua juga gitu kan, harus menjadi memberikan anak fasilitas pendidikan yang memungkinkan. Terlebih itu gitu kan, banyak orang tua sekarang itu yang ragu gimana sih buat masa depan anaknya gitu kan. Tapi dia lupa gimana cara menyiapkan masa depan yang sesungguhnya, yaitu akhirat gitu. Itu kan sejauh apapun kita mengejar dunia, finishnya apa? Kematian gitu kan. Nah itu banyak orang tua yang kadang lupa dengan itu gitu kan. Nah buat anak-anak, buat orang tua juga, saya menyampaikan juga bahwa Allah tuh pasti senantiasa sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu kan. Kalau kita yakin, kalau kita ada tekad, orang tua, anak, meskipun ya yang saya rasakan kekurangan dari segi ekonomi kayak gitu, Allah tuh selalu memberikan surprise gitu kan ke kita itu dengan keadaan-keadaan yang kadang gak sesuai dengan nalar kita gitu kan. Makanya buat orang tua, buat anak-anak, jangan pernah menjadikan kekurangan kita sebagai alasan untuk kita tidak belajar. Terus belajar, terus menuntut ilmu, karena pada akhirnya kita akan dijaga oleh ilmu. Kita akan dijaga oleh ilmu. Boleh gitu. Kita beri tepuk tangan lagi buat Hamdan gitu ya. Quotes of the day gitu. Quotes of the day. Kita akan dijaga oleh ilmu. Ilmunya bukan ilmu dunia saja tapi ilmu akhirat juga. Nah Hamdan boleh gak sih kasih tahu saya gitu tempat di mana nih ya kita bisa belajar ilmu dunia, bisa belajar ilmu akhirat gitu. Di mana sih tempat seperti itu Hamdan? Oh iya. Yang saya rasakan tempat itu saya dalami itu di Pondok Pesantren Idrisya. Ya. Gimana caranya di Idrisya itu kan banyak orang yang belajar tasawuf tuh nanti ya 40 tahun ke atas gitu kan. Benar. Begitu saya ke sini, anak-anak SMP itu udah belajar tasawuf juga gitu kan. Bahkan kalau kata Syekh Akbar tuh, Bapak pengen perubahan santri itu bukan hanya ketika dilihat sama orang lain, tapi dia merasa benar-benar diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, di sini tuh yang saya rasakan
sebuah lembaga pondok pesantren Idrisiyah yang mempelajari banyak ilmu-ilmu agama, tapi di sini tuh nggak kekurangan juga belajar ilmu tentang pengetahuan-pengetahuan, bahkan bisnis-bisnis tuh belajar di sini. Bahkan saya ngerasa bahwa di Idrisiyah itu ketika kita pengen belajar apapun kita bisa, selagi kita ada keinginan untuk belajar. Pertama, pengen belajar bisnis, banyak unit-unit bisnis. Pengen belajar fotografer, desainer gitu kan ada markom juga ya. Ada markom juga. Terus pengen belajar ternak juga banyak. Kita tempat-tempat ternak juga, ada tahu juga. Pokoknya banyak lah. Selagi kita ada keinginan untuk belajar, Idrisiyah itu tidak akan pernah kekurangan ilmu. Dimanapun kita menduduki tempat Idrisiyah, di situ ada ilmu. Kita bisa mencari ilmu apapun di sini, selagi hati kita dan keinginan kita belajar lulus, tekadnya kuat, niatnya lurus, insya Allah. Nah, gitu. Salah satu tempat di mana kita dapat menggapai ilmu itu ilmu lahir, ilmu batin, ya itu di Mahasantri ataupun di Mahat Ali Idrisiyah. Dan kelebihannya itu di sini itu kita bisa merasakan bimbingan gitu ya, bimbingan guru. Tiap hari kita diingatkan, tiap waktu kita diingatkan. Bahkan kalau saya mikir mungkin si Akbar itu udah lupa sama dirinya sendiri. Hanya untuk mengingatkan kita selaku murid-muridnya gitu. Masya Allah, ini kadang buat saya kadang nih yang jadi inspirasi kita tuh, kita lagi capek, guru kita lebih capek gitu. Nah makanya ke teman-teman sekalian yang mau lagi cari pondok pesantren, mau itu MTS, mau itu SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Kita ini ada perguruan tinggi Mahat Ali, ada STA Idrisiyah, bisa datang ke pondok pesantren Idrisiyah. Insya Allah di sini kalian bakal mendapatkan ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak. Kita akan ditempa, kita akan dididik menjadi orang-orang yang militan, menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang berilmu, tafakuh fiddin, bukan hanya lahir tapi juga batin, bukan hanya pikiran tapi hati juga dididik. Masya Allah. Gitu ya. Oke Hamdan, terima kasih banyak. Ya sama-sama Ajmal ya. Mudah-mudahan belajarnya juga terus semangat, belajarnya juga diperlancar juga. Pokoknya terus kita harus menjadi anak muda yang berkualitas. Siap ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast hari ini dengan bintang tamu sangat amat luar biasa inspiratif dan ya sangat amat banyak menggugah hati gitu ya di podcast hari ini bersama Hamdan Maulana El Malik gitu ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Hamdan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman. Terakhir saya ingatkan bahwa teman-teman tegapailah ilmu, tapi tidak hanya sebatas ilmu dunia tapi ilmu akhirat. Itulah kesimpulan hari ini dari Hamdan El Malik gitu ya. Sekian dari kami, tutup ya Hamdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.